Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup manusia, mimpi merupakan salah satu pengalaman batin yang paling misterius dan spiritual. Banyak orang pernah bermimpi bertemu dengan orang tua mereka yang telah wafat, guru mereka yang sudah lama tiada, bahkan tokoh-tokoh saleh dari masa silam. Sebagian dari mereka mengaku mendapatkan pesan penting melalui mimpi itu. Lalu muncullah pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban dari sudut pandang syariat. Apakah benar ruh dapat menyampaikan pesan melalui mimpi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri bagaimana Islam memandang mimpi, ruh, interaksi antar dimensi kehidupan, serta bagaimana syariat menempatkan fenomena semacam ini dalam bingkai iman dan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa ruh adalah urusan gaib yang tidak sepenuhnya diungkap kepada manusia. Dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran surah Al-Isra ayat 85. Ayat ini menjadi dasar bahwa pembicaraan tentang ruh harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. Namun Allah juga memberikan isyarat melalui Al-Quran dan hadits tentang perjalanan ruh, termasuk kemungkinan interaksi ruh orang mati dan orang hidup dalam mimpi. Nabi Muhammad SAW telah mengklasifikasikan mimpi dalam 3 jenis sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar dari Allah, mimpi yang membuat sedih dari setan, dan mimpi yang berasal dari bisikan jiwa. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan ini, mimpi bisa merupakan wahana ilahiyah, ru'ya syadikah, atau sebaliknya, bisa juga sekadar cerminan pikiran bawah sadar, atau bahkan tipu daya setan. Maka, mimpi yang menyampaikan pesan dari ruh harus diteliti sumber dan isinya. Apakah ruh orang yang sudah mati bisa hadir dalam mimpi orang yang masih hidup? Pertanyaan ini telah dibahas panjang lebar oleh ulama klasik, terutama oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang sangat terkenal, Kitab Ar-Ruh. Ia menjelaskan secara rinci bahwa ruh orang mati bisa hadir dan berinteraksi dengan ruh orang hidup saat tidur, karena pada saat tidur, ruh orang hidup tidak berada sepenuhnya dalam jasadnya. Ibnu Qayyim menjelaskan, ruh orang yang hidup saat tidur bisa naik dan bertemu dengan ruh orang mati. Ini termasuk dalam rahasia ruh yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Banyak orang telah melihat ruh orang mati dan berbicara dengannya dalam mimpi mereka, dan telah menyampaikan hal-hal yang ternyata benar secara nyata. Kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim. Argumentasi Ibnu Qayyim adalah, tidur adalah bentuk wafat sementara. Ruh keluar sebagian dari jasad dan berada dalam dimensi ruhani. Dalam dimensi ini, ruh dapat bertemu ruh lain. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati dalam tidurnya. Maka dia menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa tidur adalah kondisi transendental yang memungkinkan terjadinya pertemuan antar ruh di alam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Beliau menyatakan bahwa ayat ini menjadi bukti bahwa ruh bisa bertemu dengan ruh lain dalam keadaan tidur, dan bahwa ruh orang mati tidak sepenuhnya terputus dari alam dunia dalam konteks tertentu, terutama mimpi. Meskipun tidak ada hadis eksplisit yang menyebut ruh menyampaikan pesan melalui mimpi, tetapi banyak riwayat yang menyiratkan kemungkinan komunikasi ruhani melalui mimpi. Disebutkan bahwa sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bermimpi bertemu dengan orang yang telah syahid dan orang itu menyampaikan bahwa mereka telah mendapatkan nikmat surga. Hadis serupa juga datang dari banyak tabi'in dan ulama salaf yang bermimpi bertemu guru mereka atau ulama terdahulu dan mendapatkan nasihat atau pesan. Meskipun mimpi bisa menjadi saluran ruh menyampaikan pesan, bukan semua mimpi bisa dipercaya atau diambil sebagai kebenaran mutlak.
setan pun bisa menyerupai bentuk-bentuk tertentu untuk menipu manusia, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diserupai. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini ulama menyimpulkan, mimpi bisa benar, bisa palsu. Jika bertemu Rasulullah dalam bentuk yang dikenali, itu benar. Tapi jika bertemu ruh orang biasa, bisa jadi benar, atau bisa juga tipuan setan. Jika pesan dalam mimpi berisi ajakan kebaikan, salat, tobat, sedekah, maka boleh dijadikan pengingat atau motivasi pribadi karena tidak bertentangan dengan syariat. Jika pesan bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya minta disembelih hewan tertentu, menuntut ritual aneh, atau mendikte hukum syariat, maka ditolak. Tidak menjadikan mimpi sebagai dasar hukum atau akidah. Hukum tetap merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, bukan mimpi. Sebagian ulama menyatakan bahwa ruh di alam barzakh bisa mengetahui sebagian kabar dari dunia, terutama jika Allah izinkan. Ibnu Qayyim dan ulama salaf menyebutkan bahwa ruh bisa merasakan doa anak-anaknya, atau menerima pahala dari sedekah yang diniatkan untuknya. Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan beberapa ulama besar dan mendapatkan isyarat mengenai masalah fikih yang membingungkan. Imam Abu Hanifah, beliau pernah bermimpi bertemu gurunya setelah wafat, dan gurunya menyampaikan bahwa dia tenang karena doa para muridnya. Apakah ruh bisa menyampaikan pesan lewat mimpi? Jawabannya, ya, bisa dengan izin Allah, tetapi dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, mimpi bisa menjadi wahana komunikasi ruhani, terutama dalam tidur yang dalam, karena saat itulah ruh manusia berada dalam kondisi melayang, wafat sementara. Yang kedua, ruh orang mati bisa hadir dalam mimpi dan menyampaikan pesan, sebagaimana dibenarkan oleh banyak ulama klasik seperti Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, dan lainnya. Yang ketiga, namun, pesan mimpi tidak boleh dijadikan sumber hukum, melainkan sebagai motivasi pribadi jika sejalan dengan syariat. Yang keempat, tidak semua mimpi berasal dari ruh sejati, karena bisa jadi itu adalah mimpi dari setan atau ilusi pikiran. Yang kelima, sikap yang benar adalah bersyukur jika mendapat mimpi baik dan waspada jika mendapat mimpi buruk. Jika mimpi membawa pesan kebaikan yang tidak bertentangan dengan Islam, maka boleh dijadikan pengingat pribadi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.